Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah hari ini betul pelajarannya adalah PAI ya. Oke, ya sebelum materi PAI kita mulai, terlebih dahulu tolong ketua kelas atau anggota yang lain maju ke depan untuk memimpin doa bersama. Kemudian nanti dilanjut dengan membaca Pancasila bersama-sama dan menyanyikan lagu wajib nasional yang dilanjutkan dengan menyanyikan sholawat syifa. Oke, bagi yang memimpin silahkan maju ke depan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum materi kita awali, Bapak absen dulu. Hari ini siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Nah, yang pertama ada Ahmad Junata Egi. Ada? Alhamdulillah. Junata sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terus yang kedua adalah Ahmad Kio Rifandi. Hadir ya. Alvin Fariski. Kemana? Oh sakit. Oh ya. Alvin Fariski hari ini sakit. Kita doakan semoga oleh Allah segera diberikan kesembuhan sehingga besok bisa sehat dan bisa bersekolah lagi. Oke. Terus berikutnya ada Amelia Nailun. Ada? Ada. Oke. Ya, berarti yang tidak masuk satu karena sakit Alvin Fariski, kita doakan semoga dia segera diberikan kesehatan, kesembuhan sehingga besok bisa masuk sekolah lagi. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi PAI yaitu tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran. Nah, kalian sudah sering kali mendengar istilah syaja'ah ya? Alhamdulillah. Insya Allah dari kalian ketika kalian menjadi seseorang yang punya sifat syaja'ah, nanti menjadi orang yang luar biasa. Luar biasa. Oke, selanjutnya ketika nanti kita sudah mempelajari materi tentang syaja'ah, tujuannya adalah nanti kalian mampu untuk diantaranya. Yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi gambar peristiwa atau fenomena terkait dengan syaja'ah. Kemudian yang kedua, memahami dalil-dalil tentang syaja'ah. Jadi dalil tentang syaja'ah itu apa saja nanti akan kita pelajari bersama. Terus yang ketiga adalah menganalisis makna syaja'ah. Makna syaja'ah itu apa? Nanti kita pelajari bersama. Terus yang keempat adalah menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Jadi hikmah dan manfaatnya orang yang punya sifat syaja'ah itu apa? Nah, nanti kita pelajari bersama. Terus yang kelima adalah menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Jadi ciri-ciri orang yang punya sifat syaja'ah itu bagaimana? Nah, nanti kita pelajari bersama. Terus yang keenam, mengidentifikasi tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah. Terus yang ketujuh, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan syaja'ah. Terus yang kedelapan, mengidentifikasi hikmah dan manfaat syaja'ah. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan hikmah dan manfaat daripada sifat syaja'ah. Terus selanjutnya, peta konsep terkait dengan materi syaja'ah yang akan kita pelajari hari ini nanti itu adalah jadi menganalisis. Nah, peta konsep ini tidak bisa terlepas daripada tujuan pembelajaran yang telah kita simak tadi di depan. Nah,
sebelum materi tentang saja'ah bersama-sama kita pelajari, nah kira-kira terkait dengan gambar yang ada di depan, itu maknanya apa? Ketika kita hubungkan dengan sifat saja'ah. Apa? Jonathan, apa? Iya, betul. Jadi di antara apa yang bisa kita lihat dari gambar ini terkait dengan sifat saja'ah adalah kalian terutama sebagai seorang siswa ketika kalian berada di kantin untuk membeli jajan, maka jangan lupa kalian harus punya sifat saja'ah, berani untuk hidup jujur, berani untuk sebuah kebenaran. Jadi jangan sampai kalian mengambil jajan tapi belum membayar atau tidak membayar. Itu sebuah kecurangan, tidak boleh. Oke, itu gambar yang pertama. Lanjut gambar yang kedua. Nah, apa kira-kira yang bisa kalian komentari terkait dengan saja'ah? Apa? Nailun. Oke, betul. Jadi terkait dengan gambar itu yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita tarik sebuah garis bahwasanya di situ ada ucapan sumpah seorang pemimpin, bisa kepala desa, bisa wali kota, bisa bupati, bisa gubernur dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan sumpah. Jadi seorang pemimpin harus berani bersumpah untuk selalu bersikap jujur. Berani, harus berani. Wes, itu gambar yang kedua. Terus lanjut gambar yang ketiga itu ada poster. Percayalah, berkata jujur itu akan membawa kita pada cinta, kepercayaan, dan rasa hormat. Nah, dari poster ini kira-kira apa yang bisa kalian kaitkan dengan sikap saja'ah? Yo, silahkan. Rifki? Oh ya, jadi terkait dengan poster ini, jadi orang yang punya sifat saja'ah ini dia harus punya keyakinan bahwa ketika seseorang itu punya sifat saja'ah dalam dirinya, dia akan punya rasa cinta, kemudian kepercayaan dan rasa hormat. Nah, itu gambar yang ketiga. Dilanjut dengan gambar yang keempat. Ada poster berani, jujur, itu hebat. Jadi, kalian ketika menjadi seseorang yang punya sifat jujur luar biasa. Tuh. Terus, gambar yang kelima adalah tidak perlu takut jujur. Jadi, kalian ketika suatu waktu kok punya masalah karena sampean mungkin melakukan sebuah kesalahan, maka jangan sampai ketika sampean melakukan sebuah kesalahan itu sampean rahasiakan, kesalahan itu sampean kalian sembunyikan sehingga sebuah kebenaran itu tidak bisa terungkap. Jadi kalian harus punya sikap berani untuk mengungkapkan sebuah kesalahan, untuk mengakui sebuah kesalahan. Terus selanjutnya menganalisis makna saja'ah, kita pelajari dari pengertian saja'ah dulu. Yang pertama, saja'ah secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab suja'un, yang berarti adalah berani atau gagah. Kemudian, saja'ah secara istilah adalah syiddatul qalbi indal ba'si, kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Itu adalah makna saja'ah secara istilah. Selanjutnya, saja'ah
bisa kita artikan juga keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sesuatu hak yang secara gigih dan terpuji. Terus bisa kita artikan lagi adalah keberanian harus didasari karena Allah. Jadi harus ikhlas, tidak karena siapa-siapa, tidak karena apa-apa, selain daripada hanya karena Allah saja. Terus kemudian ada lagi adalah saja itu adalah kebalikan dari al-jubnu yang berarti takut atau pengecut. Jadi orang yang tidak punya rasa berani itu berarti dia adalah seorang pengecut. Oke, selanjutnya adalah konsep saja'ah dengan kejujuran. Saja'ah dan kejujuran itu merupakan dua kata yang berbeda makna. Jadi ada berani, ada jujur. Saja'ah berani, kemudian kejujuran itu adalah sikap apa adanya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Terus selanjutnya adalah dalam penerapan saja'ah dan kejujuran tidak dapat dipisahkan. Jadi antara saja'ah dengan kejujuran ini adalah ibarat kata dua sisi mata uang. Sisi yang satu tidak bisa terlepas daripada sisi yang lain. Terus kemudian keberanian harus dibarengi dengan kejujuran atau untuk menegakkan kejujuran. Jadi sebuah kebenaran itu harus dibarengi dengan yang namanya kejujuran. Selanjutnya, keberanian yang dilakukan bukan untuk kejujuran dan kebenaran akan menimbulkan bencana. Jadi keberanian yang dibarengi dengan ketidakjujuran itu tidak malah membuahkan hasil yang baik, tidak, tapi akan menjerumuskan kita kepada kesalahan. Terus selanjutnya adalah dalil perintah saja. Yang pertama, perintah selalu di jalan yang benar. Itu berada pada Quran surat Hud ayat 112. Yang kedua, ada perintah membela agama. Itu ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Terus kemudian yang ketiga adalah perintah membela agama. Itu ada di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Yang keempat, itu tidak ragu-ragu perintah jihad. Itu ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Yang kelima, larangan bersifat lemah. Itu ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 139. Kemudian yang keenam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Itu ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketujuh, hadis tanda-tanda orang munafik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oke, kita pelajari satu persatu terkait dengan dalil yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama adalah perintah selalu di jalan yang benar. Ada dalam Al-Quran surat Hud ayat 112. Yuk, siapa yang berani maju ke depan untuk membaca ayat ini? Yuk, siapa? Jonathan? Oke, silahkan maju. Ya, oke, terima kasih. Nah, Quran surat Hud ayat 112 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sehingga dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dari ayat ini bisa ditarik sebuah makna bahwasannya kita sebagai seorang manusia itu harus selalu berada di jalan yang
benar. Atau ketika kita berada pada jalan yang salah, kita harus segera berani untuk mengakui kesalahan. Setelah diakui kesalahannya, kemudian dari kesalahan itu kita perbaiki menjadi perilaku yang baik. Oke, dalil selanjutnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, itu. Yo, siapa yang berani maju untuk baca ini? Ya. Ya, silakan maju. Oke, dibaca. Oke, terima kasih. Ya, dalil Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu dalilnya. Nah, dari dalil ini bisa kita tarik makna bahwasannya kita sebagai seorang manusia tidak boleh sampai kepada membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Kita harus selalu menegakkan kebenaran. Karena apa? Kebenaran ini sangat dekat dengan pertolongan Allah. Oke. Itu dalil Quran surat Hujurat ayat 15. Oke. Yo, siapa yang berani maju ke depan? Oke, terima kasih. Ya. Terkait dengan dalil ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang ada di dalam ayat ini? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah Quran surat Al-Imran ayat 139. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud terkait dengan kebaikan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang ada di dalam hadis ini? Yuk, silahkan. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, dalil tentang saja'ah. Itu ciri-ciri orang yang punya sifat saja'ah. Nah, itu. Nah, dari dalil ini, siapa yang pengen berkomentar? Rizka. Oke, betul. Ya. Jadi, dalil ini terkait dengan ciri-ciri orang yang punya sifat saja'ah. Terus selanjutnya ada hadis tanda-tanda orang munafik. Jadi, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasannya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya mengkhianati. Terus selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah. Di antaranya yang pertama, istiqomah di jalan Allah karena dia senantiasa berani dalam menyampaikan kebenaran, sebab dia yakin
di jalan yang benar dan dekat dengan pertolongan Allah. Terus yang kedua adalah al-itsmi'nan atau ketenangan. Jadi orang yang punya sifat saja'ah, dia itu senantiasa tenang hidupnya. Dia tidak pernah dihantui rasa salah. Dia tidak pernah dihantui rasa dosa dan seterusnya. Makanya orang yang punya sifat saja'ah, berani untuk membela kebenaran, dia hidupnya selalu tenang. Terus yang ketiga adalah at-tafa'ul atau optimis dan sabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya itu ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Yang terakhir, sadar bahwa semua orang pasti pernah merasakan sedih, takut, merasa hidup diliputi beban berat dan menyesakkan dada. Egi pernah merasakan suasana hati yang gelisah, gundah, dan seterusnya? Pernah? Nah, pernah. Ya, jadi kalau pernah merasakan hal seperti itu sudah manusiawi. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu semuanya tanpa terkecuali mesti diberi yang namanya rasa susah ataupun payah. Jadi sudah sewajarnya ketika manusia itu hidup di dunia, itu mesti dibekali oleh Allah dengan rasa susah dan payah. Maka dari itu, ketika manusia oleh Allah diberi rasa susah dan payah, maka dalam diri manusia itu harus berbekal yang namanya sifat berani untuk menghadapi. Oke. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bersifat saja'ah. Di antaranya rasa takut kepada Allah. Jadi terhadap kepada selain Allah dia tidak pernah punya rasa takut. Berikutnya, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, tidak takut kepada kematian karena sudah mempersiapkan bekal apa yang akan disiapkan setelah mati nanti. Kemudian tidak menomorsatukan kekuatan materi duniawi saja. Yang kelima, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Nah, jadi orang yang punya sifat saja'ah, dia akan pasrah kepada Allah. Karena apa? Karena ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian dari apa yang dia usahakan dia pasrahkan kepada Allah, maka nanti hasilnya akan lebih maksimal dan akan lebih membawa manfaat ataupun berkah. Terus selanjutnya adalah macam-macam saja'ah. Di antaranya pertama, saja'ah harbiyah, yang artinya adalah keberanian yang kelihatan dan nampak oleh mata. Contohnya zamannya Nabi dulu ada yang namanya perang melawan orang kafir Quraisy yang mengganggu umat Islam. Kemudian yang kedua adalah saja'ah nafsiyah, yang artinya adalah keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku saja'ah. Yang pertama, saja'ah dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah. Yang kedua, saja'ah dalam menegakkan kebenaran. Harus berani dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, saja'ah dalam mempertahankan kebenaran. Berani untuk mempertahankan kebenaran. Yang keempat, saja'ah dalam menjaga rahasia. Terutama zaman dulu, zamannya Nabi, ketika sahabat Nabi itu oleh Allah sudah diberi sebuah amanah untuk merahasiakan sesuatu, maka rahasia ini harus dipegang teguh. Terus selanjutnya adalah saja'ah dalam mengendalikan nafsu, amarah, mengendalikan nafsu atau suasana pengen marah, harus dikendalikan.
Sajiah dalam mengakui kesalahan. Kita harus berani ketika melakukan sebuah kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan. Sajiah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus sadar. Nah, ketika kita sudah sadar, kita harus berusaha untuk mengganti yang salah ini dengan kebaikan atau dengan kebenaran. Selanjutnya, hikmah dan manfaat dari sifat sajiah di antaranya yang pertama, memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan. Yang kedua, berterus terang dalam kebenaran. Yang ketiga, mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat dan penuh dengan perhitungan. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat ceroboh, bodoh, takabur, meremehkan orang lain, ujub, rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan lain sebagainya. Yang kelima, berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, bersedia mengoreksi kesalahan, dan tanggung jawab. Yang terakhir, mewariskan hal-hal yang terbaik karena mempertimbangkan keadaan generasi berikutnya. Jika pada hari ini kita menutupi kebenaran atau mendukung kecurangan. Jadi, ketika hari ini kita menutupi sebuah kebenaran, maka akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Tapi ketika hari ini kita mempertahankan kebenaran atau berlaku benar, insya Allah kebaikan itu, kebenaran itu akan dipetik generasi yang berikutnya. Terus yang terakhir adalah tabah dalam ketaatan dan mampu menahan diri di saat marah. Terus selanjutnya, hikmah dan manfaat dari sifat sajiah di antaranya, menurut para ulama, sikap jujur merupakan induk dari sikap terpuji karena sikap jujur akan mendorong seseorang untuk melakukan amalan kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, itu yang artinya adalah wajib atasmu berlaku jujur karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, dari hadis ini siapa yang bisa menyimpulkan? Rina? Oke. Apa kesimpulannya? Oke, betul. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menjadi orang yang benar, maka oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang benar. Ketika Allah sudah mencatat sebagai kita sebagai orang yang benar, kita akan dicatat oleh manusia sebagai seorang yang benar. Sebaliknya, ketika kita menjadi seorang yang salah, kemudian kita terus tidak mau mengakui kesalahan, maka oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang salah atau orang yang dusta. Kemudian dari sikap tersebut, maka Allah akan mencatat kita, mengecap kita sebagai orang yang senantiasa berbuat dusta. Oke, selanjutnya adalah cara memperoleh kesuksesan dalam menegakkan kebenaran melalui sikap sajiah dan kejujuran di antaranya yang pertama, keberanian harus didatangkan dari sumber yang benar. Jadi jangan sampai kalian punya sifat berani, tapi untuk sebuah kesalahan. Yang kedua, senantiasa mohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang benar. Yang ketiga, di dalam menegakkan kejujuran dilakukan dengan penuh hikmah. Yang keempat, bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran. Kita tidak boleh serta-merta menyalahkan orang yang salah. Karena apa? Karena bisa jadi dia pada waktu melakukan kesalahan itu dia sedang khilaf. Tidak sadar atau bahkan tidak
tidak tahu. Terus yang E, mengedepankan kejujuran sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Yang F, tidak bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Oke, jadi dari apa yang kita pelajari tentang materi sajaah tadi, dari kalian kira-kira ada yang belum paham? Insya Allah semuanya sudah paham? Oke, jadi dari materi yang telah kita pelajari tentang sajaah tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita sebagai seorang manusia dalam hidup ini harus punya sifat sajaah atau berani untuk membela sebuah kebenaran. Karena apa? Karena hakikatnya manusia ini ketika dihidupkan oleh Allah di dunia, tidak ada satupun yang berada dalam keadaan yang benar tanpa pertolongan Allah. Maka dari itu, kita sebagai seorang manusia harus sadar bahwasanya kebenaran itu sebenarnya datangnya dari Allah, ada di dalam diri kita, itu hadiah dari Allah. Kemudian ketika kita sudah berhasil melakukan sebuah kebenaran, itu semata-mata juga pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang punya sifat sajaah seutuhnya. Ya, insya Allah itu materi tentang sajaah yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga materi sajaah yang kita pelajari hari ini menjadi materi yang bermanfaat untuk kita di masa-masa kehidupan kita, masa-masa yang akan datang, masa-masa di hari esok. Nah, semoga bermanfaat. Nah, insya Allah kita minggu depan akan lanjut mempelajari materi tentang syiar Islam, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian sudah melewati, menerima pelajaran materi saja hari ini dengan baik. Semuanya dari hari ini semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.